selain Islam, mohon maaf, mungkin mereka tidak percaya dengan ini. Dan itulah berlandasi mengapa mereka orang-orang Islam ini menjadikan dunia mereka sebagai sumber mereka. Mereka tidak peduli dengan yang namanya riba. Mereka tidak peduli dengan yang namanya kezaliman. Mereka tidak peduli dengan yang namanya kemaksiatan. Apa yang membuat diri mereka senang, maka itulah yang mereka lakukan. Sebab apa? Sebab mereka tidak percaya dengan yang namanya hari pembangkitan, tidak percaya dengan yaumul hisab, berbeda dengan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa darul akhirah khairun lilladzina yattaqun. Kehidupan akhirat itu jauh lebih baik bagi mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi seorang muslim, mari selalu kita menjadi hamba yang tunduk dan patuh di dalam melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kesibukan dunia kita sampai menghalangi kita untuk taat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, wal mu'min wal mu'minah adalah mereka orang-orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan. Mukmin, mukminah, laki-laki ataupun perempuan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada istilah yang dikemukakan oleh para ulama, mereka mengatakan kullu mu'min muslim wa laysa kullu muslim mukmin. Setiap orang beriman dia sudah pasti muslim, dan belum tentu yang namanya muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Orang yang beriman itu mestilah hatinya bersih. Orang yang beriman tidak akan mungkin tertanam di dalam dirinya sifat hasad ataupun dengki. Tidak ada ini. Orang yang beriman dia tidak akan menjadi manusia pemarah. Tapi seorang muslim belum tentu. Muslim itu hanya sangat saja. Makanya Allah melakukan ini secara berurutan, bukan berarti Allah itu asal-asal mengajak saja ketika mengeluarkan dari yang muslim sampai nanti orang-orang yang sebelumnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menjadi seorang mukmin ini bukan perkara yang mudah, Bapak Ibu. Innamal mu'minuna idza dzukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang yang beriman kepada Allah ketika disebutkan nama Allah gemetar hatinya. Inilah mengapa Umar bin Khattab ketika melaksanakan sholat pada saat yang mengangkat kedua tangannya dengan mengucapkan takbiratul ihram Allahu akbar. Ketika takbiratul ihram mengucapkan kalimat Allahu akbar, seluruh badan daripada Umar bin Khattab gemetar. Sebab ketika dia mengucapkan kalimat Allahu akbar, disitulah dia merasa bahwasanya dirinya adalah makhluk yang hina, makhluk yang kecil, kerdil, tidak ada artinya sama sekali pada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana dengan kita? Kalau saya boleh bertanya kepada Bapak Ibu, Bapak, sejauh ini ada tidak Bapak Ibu ketika sholat pada saat mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram Allahu akbar, gemetar tangan, kaki dan badan Bapak Ibu sekalian? Ada gemetar Bapak? Belum ada. Sampai gemetar belum ada. Setelah umat siapa khalifah memiliki kedudukan tinggi, siapa yang tak kenal dengan Umar bin Khattab? Dan pada saat mengucapkan kalimat Allahu akbar gemetar. Dan selayaknya kita mestinya sebagai seorang beriman, atau mungkin kita mengaku bahwa kita merupakan orang yang beriman, juga demikian. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatun zadatuhum imana. Kamu dibacakan
menjadi sia-sia karena Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak bersedekah, infak, sholat, apa itu kalau tujuannya hanya mengharapkan kemuliaan dari manusia, mengharapkan penghormatan dari manusia, ingat bapak ibu, tidak ada sama sekali nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka tanamkan keikhlasan di dalam diri untuk melakukan segala bentuk amal-amal saleh. Apa kata Allah? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu-d-din. Tidaklah mereka diperintahkan untuk menghamba kepada Allah kecuali dengan cara mereka ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Iman. Kalau kita definisikan secara bahasa, iman itu artinya meyakini, mempercayai, meyakini dan mempercayai. Saya kaitkan dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Pada saat baginda Rasulullah SAW menceritakan peristiwa Isra wal Mi'raj kepada orang-orang Quraisy, apa yang dikatakan orang-orang Quraisy kepada baginda Rasulullah SAW? Muhammad, kamu hilang. Kenapa bisa seperti itu? Karena peristiwa Isra wal Mi'raj ini merupakan peristiwa yang terjadi di luar logika manusia. Bagaimana mungkin ada seorang makhluk bisa sampai tembus pada langit ke-7 dalam waktu sepertiga malam? Satu-satunya manusia yang yakin dan percaya dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW pada saat itu adalah Abu Bakar. Disinilah kenapa Abu Bakar berdapat dalam masjid di orang yang percaya, orang yang jujur. Kenapa Abu Bakar itu mempercayai baginda Rasul? Sebab imannya kepada baginda Rasulullah SAW. Walaupun Abu Bakar tidak melihat secara kasat mata, namun tidak mungkin seorang Nabi Muhammad SAW yang merupakan utusan Allah itu berdusta. Dan itu berarti kita diminta untuk percaya terhadap sesuatu yang tidak terlihat oleh kasat mata. Contoh sederhana, ketika saya katakan kepada bapak ibu di depan saya bahwa ada 2 gelas yang berisi teh manis dan air putih, bapak ibu percaya tidak? Percaya tidak? Kenapa percaya? Terlihat dan terlihat. Namun ketika saya katakan, bapak ibu, di kantong celana saya itu ada emas 500 gram, bapak ibu percaya? Enggak. Tapi ketika ibu ada yang percaya karena memang bapak ibu tahu siapa saya, katakan saya seorang miliarder, maka kepercayaan ibu tadi itu yang disebut dengan yakin iman. Nah, kepada Allah juga demikian. Mengapa sampai detik ini kita masih taat, tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, padahal tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu bagaimana zat Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah masalah kajian tauhid. Bagaimana kita bisa cinta kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah, padahal kita tidak pernah lihat sama sekali bagaimana wujud Allah. Coba, apa alasan ibu tunduk dan patuh kepada Allah? Bapak ibu, apa yang menjadi alasan bapak ibu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan bagaimana Al-Quran dapat kita jadikan sebagai pedoman hidup kita? Bagaimana kita bisa mempercayai bahwasanya Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa taala?
Lantas bagaimana dengan kita? Kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita, sebab kita tahu dan percaya bahwasanya ini merupakan kalamullah, firman Allah. Sebab di sana banyak juga mereka orang-orang muslim yang mengatakan bahwasanya itu adalah karangan Nabi Muhammad SAW. Padahal bukan, tidak ada peran sama sekali bagi Nabi Muhammad SAW di dalam penulisan atau di dalam penjurusan Al-Quran tersebut. Jadi Rasulullah itu cuma menerima wahyu, kemudian wahyu tersebut disampaikan kepada para sahabat dan seperti cara ini sebagai firman Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai seorang muslim percaya dan yakin dengan itu. Itu disebut dengan iman. Iman itu tantangannya berat, Bapak. Iman itu tantangannya berat.